Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, terkhusus kepada Ibu Tayanti selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Pancasila pada program studi Sistem Informasi di Universitas Siber Asia. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ade Maulana. Saat ini saya berkesempatan untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester, yaitu dengan membahas salah satu judul topik. Topik yang akan saya angkat atau akan saya bahas yaitu topik pada sesi ke-10 yaitu tentang reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama, kita akan membahas terkait dari latar belakang atas reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi eh, reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu secara garis besarnya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, 5 sila, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, eee, kalau misalnya dibentuk dalam bentuk, konteks sektor-sektor ya, dalam segi lini kehidupan, misalnya dari, sosial, kemudian dari politik, dari hukum, kita, menghadapi, masalah-masalah yang di mana terjadinya, korupsi, kolusi, dan, nepotisme. Kemudian juga ada kasus pengancaman seperti terorisme, juga pelanggaran HAM, ketidakadilan dalam, sistem peradilan, kemudian juga, hal-hal yang sekiranya berbentuk dalam penyimpangan, aturan, seperti itu. Jadi, reaktualisasi nilai Pancasila itu menjadi hal yang sangat penting, karena semakin banyak dan semakin maraknya kasus korupsi, tindak terorisme, kemudian juga, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam hukum, sehingga menunjukkan bahwa, perlunya kita terapkan nilai-nilai Pancasila, eee, untuk diaktualisasikan ke dalam, kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga, terjadinya perubahan sosial dalam, tatanan hidup bermasyarakat kita serta aktivitas, globalisasi. Kemudian juga dari perubahan sosial dan globalisasi ini menimbulkan perubahan di dalam situasi domestik, eee, regional, bahkan dalam lingkup, global. Seperti misalnya, sistem globalisasi ya, dalam perkembangan teknologi informasi itu sehingga, semua manusia dapat berkomunikasi secara real time, secara, berlangsung, pada live saat itu juga, sehingga mendorong perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai Pancasila ini tidak luntur karena digerus oleh, peradaban globalisasi yang sangat cepat dan masif. Kemudian juga Pancasila harus menjadi sebuah, panduan, hidup dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masa kini dan di masa yang akan datang. Dan juga Pancasila sebagai dasar negara dalam, pandangan hidup berbangsa dan bernegara kita, perlu untuk terus diaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan. Sehingga nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan modern yang kompleks. Oke, lanjut ke identifikasi masalah. Oke, di sini, berdasarkan latar belakang yang setelah disampaikan, dirangkum sejumlah identifikasi masalah yang akan kita bahas, yaitu terkait dari kasus korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM, serta kesenjangan sosial dan ketidakadilan hukum. Untuk yang pertama tentang kasus korupsi. Kasus korupsi ini semakin ke sini, semakin marak terjadi, dan melibatkan, berbagai lapisan masyarakat, mau itu dari kelas, bawah, menengah, hingga kelas yang atas. Termasuk dari pejabat tinggi, dan juga para pemangku kepentingan, sehingga menunjukkan adanya kelemahan dan, disintegritas moral, dan etika masyarakat. Sehingga korupsi ini sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian yang kedua adalah terorisme dan pelanggaran HAM. Jadi tindakan terorisme dan pelanggaran HAM itu tandanya, terjadinya terapan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga tindakan-tindakan tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan sosial dan ketidakpuasan terhadap sistem yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Dengan adanya kesenjangan sosial yang sangat signifikan dan mencolok antara kelompok masyarakat
kaya, dan kelompok masyarakat yang miskin, bahkan kelompok masyarakat yang menengah pun, sehingga mencerminkan ketidakadilan sosial yang, sebagai umpama pisau ya, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sehingga kesenjangan ini, dapat memicu konflik sosial, serta menurunkan kualitas hidup dari sebagian besar masyarakat. Dan yang terakhir adalah ketidakadilan hukum. Jadi, proses peradilan yang, tidak adil termasuk seperti misalnya suap-menyuap, ubah-ubah aturan, serta kong-kali-kong antar pengacara, hakim, dan penuntut umum, itu dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan, kita, sekiranya itu menjadikan, inisiasi untuk merubah, atau mereformasi hukum secara menyeluruh. Oke, dalam hal ini kita langsung masuk kepada contoh kasus. Untuk contoh kasus yang akan dibahas yaitu tentang kasus korupsi yang ada di Jiwasraya. Jiwasraya ini berlokasi di Jalan Menteng ya, di Jakarta Pusat. Jadi, kasus korupsi Jiwasraya itu ya, secara garis besar, Jiwasraya itu semacam lembaga atau institusi yang, menangani program pensiun yang, dikelola oleh negara. Sehingga, dana pensiun tersebut dikelola melalui PT Asuransi Jiwasraya. Jadi PT ini adalah, PT yang pertama kalinya di Indonesia yang sepenuhnya dimiliki negara. Kemudian juga, PT ini disahkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 1993 dan juga kategori perusahaan ini tadi ya BUMN, sepenuhnya BUMN. Dan juga jenis perusahaan ini adalah perusahaan asuransi yang, disebutnya adalah BPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian kasus yang terjadi adalah mengalami kerugian besar akibat praktik korupsi yang terjadi di Jiwasraya. Sehingga, kasus tersebut juga melibatkan beberapa petinggi perusahaan serta pihak-pihak luar yang terkait. Sehingga kasus ini juga, mencuat sekiranya pada Oktober 2019 dan menimbulkan kerugian, negara itu sekitar kurang lebih, 16,807 triliun rupiah. Oke, kemudian juga dari detail kasusnya itu, adalah dari skema investasi yang sekiranya itu adalah melibatkan, eee, petinggi-petinggi, Jiwasraya yang tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip investasi yang aman pada, janji visi misinya. Sehingga investasi ini melibatkan manipulasi harga pada harga saham dan transaksi fiktif yang menguntungkan pihak tertentu, namun merugikan perusahaan. Kemudian detail kasus yang kedua adalah kolusi. Jadi kasus ini melibatkan kolusi antara petinggi Jiwasraya dengan manajer investasi, serta termasuk juga dengan pengusaha sahamnya yang sama-sama settingan mengatur skema korupsi yang merugikan negara. Dan yang terakhir adalah dampak yang diakibatkan dari kasus ini, yaitu ribuan nasabah kehilangan dana investasinya dan juga kepercayaan publik terhadap industri asuransi, itu baik yang negeri maupun yang swasta, serta dari sistem keuangan negara yang sangat menurun drastis karena tadi kerugian yang hampir mencapai 20 triliun rupiah. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke cara mengatasi masalah berdasarkan teori yang sudah pernah diajarkan oleh, Ibu Trayanti selaku dosen dari Pendidikan Pancasila. Oke, untuk cara mengatasi masalah berdasarkan, teori ini yang, dalam salindi yang pertama itu adalah menerapkan, atau reaktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dengan mengatasi korupsi. Yang pertama itu ya adalah menerapkan pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini harus menjadi, bagian yang, sekiranya itu adalah memiliki tempat tersendiri di dalam sistem kurikulum pendidikan kita. Itu diterapkan di semua jenjang, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jadi pendidikan ini harus, berfokus kepada penanaman nilai-nilai etika, moral, integritas, serta juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif korupsi terhadap masyarakat serta negara. Pada contoh kasus seperti Jiwasraya hingga 20 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah pengawasan yang ketat. Oke, jadi dengan sistem, pengawasan internal dan eksternal ya dari semua lini atau lembaga pemerintahan dari, setiap, BUMN juga ya, eee,
Misalnya seperti upaya dalam membentuk badan pengawas yang independen dan transparan dalam menjalankan tugas pengawasan, seperti misalnya ombudsman, kemudian juga BPK, Badan Pengawas Keuangan, serta unit-unit terkait yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian ada yang ketiga yaitu sanksi yang tegas. Setelah dibentuk, lembaga pengawasan, juga harus dibentuk aturan yang tegas, sehingga pemberian sanksi yang tegas atau berat, kepada pelaku-pelaku korupsi itu diterapkan tanpa pandang bulu. Jadi sanksi ini harus mencakup dari hukuman penjara yang sangat, berat, kemudian juga denda yang sangat besar, dan penyitaan aset hasil korupsi. Jadi, untuk saat ini pemerintah sedang rancangan undang-undang ya, adalah, undang-undang perampasan aset. Nah, jadi undang-undang ini, diharapkan ya dapat cepat diterapkan sehingga, dapat mengurangi bahkan menghilangkan ya, dari kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Karena impact-nya atau dampaknya itu kepada pelaku itu sangat berat. Karena, perampasan aset ini tanpa melalui persidangan, eee, asetnya itu bisa langsung diambil oleh negara. Jadi, tujuan dari sanksi yang tegas ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah orang-orang lain yang sekiranya berniat untuk melakukan korupsi itu tidak jadi atau tidak melakukan tindakan yang serupa. Dan untuk yang keempat ya, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Jadi, dengan transparansi dan akuntabilitas, mendorong adanya setiap proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan ya, dalam pemangku kebijakan itu, termasuk juga dalam pengelola keuangan, menjadi lebih, jelas, lebih transparan. Sehingga dari setiap lembaga negara itu harus atau wajib melaporkan aktivitas keuangannya secara terbuka, secara publik, sehingga dapat diaudit oleh pihak ketiga yang independen maupun keterlibatan dari masyarakat. Ini lanjut kepada poin yang kelima, yaitu peran masyarakat. Jadi masyarakat harus diberdayakan untuk turut serta dalam pengawasan serta pelaporan tindakan korupsi seperti memviralkan kasus korupsi di internet dan semacamnya. Sehingga diterapkan juga, sebuah sistem yang bernama whistleblower. Jadi whistleblower ini adalah semacam fasilitas untuk, melaporkan adanya tindak pidana KKN ya, korupsi-kolusi nepotisme dengan menutup identitas pelapornya, sehingga menjaga kerahasiaannya supaya yang bersangkutan aman, seperti itu. Jadi program whistleblower ini, apa, bisa juga diterapkan seperti misalnya pemberian reward atau insentif, sehingga dapat menjadi langkah yang efektif dalam memberantas korupsi. Kemudian langsung kita masuk ke, poin kesimpulan. Dalam kesimpulan ini terdapat garis besar atau learning point-nya. Untuk learning point yang pertama yaitu reaktualisasi Pancasila. Jadi, reaktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting dan menjawab, tantangan dan masalah bangsa saat ini. Sehingga nilai-nilai ini harus menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dari segi aspek pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga masyarakat, pada, khalayak umum. Kemudian untuk, learning point yang kedua, yaitu perubahan sosial. Jadi, Pancasila harus, mampu dapat, mengakomodir semua perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkup sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di dalam lingkup masyarakat. Sehingga nilai-nilai Pancasila juga, harus diimplementasikan, diterapkan ke dalam tindakan yang nyata yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan bangsa saat ini maupun masa depan nanti. Dan untuk yang ketiga adalah kesadaran nasional. Jadi, perlunya dari setiap masyarakat itu menghidupkan kembali kesadaran nasional tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga kesadaran tersebut juga harus dibangun melalui pendidikan, kampanye publik, dan, teladan-teladan lainnya dari para pemimpin atau tokoh masyarakat. Kemudian lanjut kepada rekomendasi. Jadi, di rekomendasi ini terbagi menjadi dua, yaitu outcome umum dan outcome khusus. Untuk outcome umumnya, dalam reaktualisasi Pancasila itu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa saat ini dan juga permasalahan bangsa saat masa depan nanti. Sehingga dalam penerapan reaktualisasi Pancasila harus dilakukan melalui jalur-jalur pendidikan, dan juga reformasi sistem birokrasi, serta pemberdayaan masyarakat.
untuk ikut terlibat. Kemudian outcome khususnya, yaitu yang pertama adalah pendidikan Pancasila. Jadi, dengan menerapkan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, itu dapat, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada setiap, siswa maupun mahasiswa itu sejak dini. Sehingga pendidikan Pancasila itu harus, dapat fokus dalam penanaman nilai-nilai moral, etika, integritas, dan juga rasa cinta tanah air. Dan untuk outcome yang kedua, yaitu peningkatan keadilan hukum. Jadi, dengan melakukan, dari reformasi sistem birokrasi, yang ada di peradilan, itu dapat, menjadikan jaminan keadilan dan transparansi, peradilan. Sehingga reformasi tersebut juga harus mencakup dari penilaian integritas, seperti misalnya berpartisipasi dalam, kegiatan pemerintah, yaitu zona integritas dan juga sikap, layanan yang profesionalisme kepada aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum ini harus menjadi sosok yang, teladan pada masyarakat dengan tindakan-tindakan yang profesionalisme, serta juga menerapkan pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan yang ada di Indonesia. Kemudian outcome khusus yang ketiga yaitu pengurangan kesenjangan sosial. Oke, jadi untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, juga, diterapkan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu harus mencakup, sekiranya program-program yang bertujuan untuk mengentaskan, kemiskinan, kemudian juga memanfaatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, untuk masyarakat yang kreatif. Kemudian juga, eee, peningkatan dari akses-akses pendidikan dan kesehatan dari seluruh wilayah Indonesia. Oke, baik. Kemudian ini ada referensinya yang telah saya pelajari, yaitu dari Komisi, 6 DPR RI, yang tentang judulnya penggunaan PMN dalam penyelesaian kasus jiwasraya. Kemudian yang kedua adalah dari Isha Ruma, dari contoh aktualisasi Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Via kompas.com, kemudian juga dari Arkom Kuswanjono dari, Aktualisasi Implementasi Pancasila, itu dari MKRI. Dan yang keempat, itu dari situs Jiwasrayanya sendiri, ya, tentang visi misi Jiwasraya, dan juga yang terakhir adalah dari tim dosen pendidikan Pancasila, terutama dari Ibu Trayanti. Baik, hanya itu yang sekiranya saya dapat bisa presentasikan untuk tugas UAS kali ini. Sekiranya ada saran dan kritik ataupun masukan, eee, boleh silakan diberikan dari Ibu Trayanti. Terima kasih atas, perhatiannya. Saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.